Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membahas soal JLPTN3 Bumpo dalam bentuk soal yang ada di HP. Kita langsung aja ke soal, kita belajar Bumpo N3 dari soal. Oke, mondai 1, tsugi no bun no nani-nani yang kosong ni ireru no ni mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara hitotsu erabi nasai. Kita disuruh untuk memasukkan pilihan yang tepat 1-4 dari 1-4 untuk yang kosong. Kita langsung aja nomor 1. Ano ko wa chisai kodomo nani nani totemo kashikoi. Artinya, anak itu chisai kodomo, anak kecil, titik-titik, terlalu pintar. Maka kalau kita lihat di sini teman-teman, kira-kira yang dibutuhkan di sini adalah perbandingan anak itu anak kecil tetapi sangat pintar. Maka yang paling tepat jawabannya adalah nistewa. Nistewa itu artinya apa? Nistewa itu artinya adalah atau digunakan ketika kita ingin mengungkapkan perasaan di luar dugaan gitu, mengungkapkan perasaan di luar apa yang kita pikirkan. Maka dalam konteks ini, untuk anak kecil, dia terlalu pintar gitu. Nah, biasanya kalau anak kecil ya biasa aja gitu. Tapi untuk anak kecil itu terlalu pintar, maka yang paling tepat adalah nistewa. Ano ko wa chisai kodomo nistewa totemo kashikoi. Anak itu untuk ukuran anak kecil terlalu pintar gitu kira-kira. Hai, 2番 ikimashou. Subete no daigakusei ga nani nani majime ni benkyou shite iru wake de wa nai. Subete no daigakusei ga, semua mahasiswa, majime ni benkyou shite iru wake de wa nai. Bukan berarti belajar dengan serius. Maka jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah kanarajusimo. Kanarajusimo itu artinya apa, Bang? Kanarajusimo itu artinya adalah belum tentu atau tidak selalu. Kanaraju itu pasti, tapi karena ada jusimonya, jadi kanarajusimo jadi belum tentu atau tidak pasti. Maka subete no daigakusei ga kanarajusimo majime ni benkyou shite iru wake de wa nai. Semua mahasiswa belum tentu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya kalaupun tidak ada kanarajusimo-nya, ini udah menunjukkan arti negatif. Majime ni benkyou shite iru wake de wa nai. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi ditekankan di sini belum tentu belajar dengan sungguh-sungguh. Maka jawaban yang tepat adalah 4番です。3番に行きましょう。はい。掃除をしなかったので部屋がゴミ何々になってしまいました。Maka yang paling tepat di sini jawabannya teman-teman adalah 3番 darake. Nah, biasanya ini kalau untuk darake ini kayak udah dihafal aja gitu. Hanya ada beberapa kalimat yang menggunakan darake gitu. Kayak gomi darake, hokori darake, apalagi ya gitu. Kalau teman-teman udah belajarnya pasti udah langsung. Biasanya kalau kata darake ini digunakan untuk situasi yang dipenuhi dengan hal-hal kayak gomi, debu yang menjadikan perasaan tidak enak gitu. Ada perasaan tidak enak yang ditimbulkan. Contoh gomi darake artinya banyaknya sampah gitu, dikelilingi sampah. Hokori darake, banyaknya debu, dikelilingi debu yang menimbulkan perasaan negatif di dalam diri kita, nggak enak gitu. Nah, mungkin yang paling bingung antara teman-teman adalah darake dan jukume. Emang hampir mirip, tetapi penggunaannya berbeda. Untuk ini yang paling tepat adalah darake. Dan gomi jukume itu nggak pernah diucapkan sih gitu. Yang pernah diucapkan kalau jukume itu adalah dipenuhi dengan hal-hal, contohnya kalau ada orang pakaiannya hitam semua, maka sering dibilang kuro jukume gitu. Maka yang paling tepat untuk option ini adalah 3番です。Soji o shinakatta no de, karena tidak melakukan kebersihan, heya ga gomi darake ni natte shimemashita. Kamar jadi dipenuhi sampah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 3番
4番に行きましょう。あの人が危ない運転を何々なんて信じられない。なんて信じられない。Orang itu abunai unteng melakukan pengemudi yang berbahaya. Shinjirarenai, sulit dipercaya. Nah, teman-teman, di sini yang perlu teman-teman lihat nanti, kata nanti itu biasa atau sering juga diganti dengan nangka gitu. Itu ekspresi dalam berbicara nanti atau penekanan. Nah, biasanya teman-teman itu diikuti dengan didahului dengan kata kerja bentuk kamus jisoke. Maka yang paling tepat adalah suru nante. Ano hito ga abunai unteng o suru nante shinjirarenai. Orang itu melakukan pengemudian atau mengemudi dengan sangat berbahaya, sulit dipercaya gitu. Hai, 5番に行きましょう。今日は友達と晩ご飯を食べてくるね, kata Imoto. Terus datang si Ani. Wakatta. Itu sebenarnya harus ada titik ya. Wakatta. Kuji sugiru nannani muka ini ikukara denwa shiro. Kita lihat konteksnya, konteks percakapannya. Imoto, hari ini saya akan ada makan malam bersama teman-teman, katanya gitu kan. Bersama teman-teman. Terus apa kata Imoto? Kata si kakak, wakata, oke, ngerti gitu. Kuji sugiru, lebih lewat jam 9, titik-titik, saya akan menjemput, tolong telepon, denwa shiro gitu. Maka jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah ya, yonara. Yonara itu bisa diartikan kalau akan atau kalau seandainya. Jadi dia dalam posisi mengandaikan situasi yang akan datang gitu. Jadi wakata, tetapi kalau seandainya lewat jam 9, saya akan datang untuk menjemput. Karena saya akan datang untuk menjemput, tolong telepon gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yonara. Nah, yonara ini sendiri teman-teman kadang diganti dengan yodattara gitu. Bisa juga yodattara. Maka konteks percakapannya, hari ini saya akan pergi makan bersama teman-teman ya gitu. Oke, kata kakak. Terus kalau lewat jam 9, saya akan menjemput, tolong telepon gitu. Hai, 6番に行きましょう。今日は祖父の80歳の誕生日だgitu. 大好きな祖父にはいつまでも元気で長生きnani nani. Kalau kita lihat pertama dari konteksnya, hari ini ulang tahun ke-80 tahun sofu, kakek ya gitu. Terus daisuki na sofu ni, kakek yang paling dicintainya gitu. Terus itsumademo genki de nagaiki, hidup umur yang panjang gitu, berharap hidup di umur yang panjang dengan sehat. Maka yang paling tepat teman-teman di sini adalah jelas ya, jawabannya adalah stehoshi, harapan. Di dalam kalimat ini mengandung kata harapan yang paling tepatnya. Maka itsumademo genki de nagaiki stehoshi, sampai kapanpun berharap atau berkeinginan, kita memohon supaya dia hidup dengan sehat dan umur panjang gitu. Nah, bumponya adalah bentuk TK plus bentuk hoshi, artinya adalah ingin. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2番です。はい。7番、この研究は大学の北川先生を中心何々行われています。Kalau teman-teman udah belajar bumpo N3 choosing ni, pasti langsung tahu jawabannya. Jawabannya adalah ni. Karena ini adalah seto choosing ni gitu. Choosing ni artinya adalah fokus pada atau berpusat pada gitu. Maka dalam teks ini, kono kenkyu wa, penelitian ini, daigaku no Kitagawa Sensei o choosing ni okonawarete imasu, dilakukan dengan berpusat pada guru Kitagawa yang ada di
daigaku gitu. Kita masuk ke nomor 8. Chichi wa saikin shinbun no chisaiji ga nani nani komaru to iu no de isen ni megane o kai ni itta. Nah, teman-teman, kalau di sini kita artikan kira-kira ayah saikin shinbun no chisaiji. Shinbun no koran yang hurufnya kecil titik-titik komaru to yu no. Di sini adalah pilihan adalah melihat. Berarti kira-kira yang paling tepat adalah sulit untuk dilihat, enggak ya? Benar kan? Sulit untuk dilihat. Berarti sulit untuk dilihat, yang menyatakan arti sulit untuk dilihat adalah nibang, mie nikui. Mie nikui berasal dari kata bompo, yaitu kata kerja dasar plus nikui. Maka berarti adalah sulit gitu. Sulit untuk, kalau misalnya sulit untuk melihat, mie nikui. Sulit untuk mendengar, sulit untuk melakukan, oke. Yari nikui bergampang. Yari mas, kata kerja dasarnya yari gitu. Jadi yari nikui, si nikui gitu. Maka untuk teman-teman adalah chichi ga saikin shinbun no chisaiji ga mie nikukute komaru to iu no de isen ni megane o kai ni itta. Ayah akhir-akhir ini sulit untuk melihat huruf yang kecil di koran dan membuat komaru no de, dan membuat bingung. Jadi Isen langsung membeli kacamata, langsung pergi untuk membeli kacamata setelah itu gitu. Oke, nomor 9. Imoto ga Amerika ni ryugaku shita. Imoto ga iru nani nani zehi ichido asubi ni ikimasu. Oke, imoto ga Amerika ni ryugaku shita. Adik perempuan pergi kuliah gitu ke luar negeri, ke Amerika itu, jadi pelajar asing di Amerika. Imoto ga iru nanani zehi ichido asubi ni ikimasu. Pada saat adik perempuan ada di sana di Amerika, pasti saya akan pergi ke sana. Maka yang paling tepat adalah teman-teman adalah uchi ni. Uchi ni diartikan sebagai kata kerja yang menunjukkan mumpung masih gitu. Mumpung masih atau selagi gitu. Maka di sini adalah selagi adik perempuan ada di Amerika, saya akan pergi untuk bermain ke sana. Hai, jubang desu. Shiai wa mo hajimarimashita ka? B. Kore kara kaikai shiki ga nani-nani. Kita lihat konteksnya. Shiai, pertandingan, apakah sudah mulai? Pertandingan apakah sudah dimulai? Kore kara kaikai shiki. Kaikai shiki artinya adalah upacara pembukaan. Mulai dari sekarang atau sebentar lagi upacara pembukaan akan dilakukan. Maka yang paling tepat adalah okonawareru tokoro desu. Bumponya adalah kata kerja bentuk kamus plus tokoro. Kata kerja bentuk kamus tambah tokoro, itu artinya adalah baru dimulai, ini akan dimulai gitu pada saat itu juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah sangbang. Kalau dilihat kondisinya, apakah pertandingan sudah dimulai? Datang si B. Enggak. Pembukaan akan segera dimulai, akan dimulai gitu.